Ya, salam jumpa saudara. Senang sekali saya Ferdian Monika menjumpai Anda kembali dalam Info Sehat. Sang pencuri penglihatan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya sang pencuri penglihatan ini? Anda akan menemukan jawabannya dalam Info Sehat kali ini bersama narasumber saya, Dr. Novanita Satolom, spesialis mata. Halo dokter, jumpa lagi ya kita dokter. Ya, kabarnya bagaimana dokter? Kabarnya sehat. Selalu sehat ya dokter ya. Kita berjumpa kembali bersama Dokter Nova ya. Nah dokter, tadi saya sudah sempat memberikan pengantar buat pemirsa yang ada di rumah bahwa kita akan membahas mengenai yang namanya sang pencuri penglihatan, atau mungkin Anda para penderita glaukoma ya. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin dokter bisa menerangkan ya secara umum atau secara medis pula mengenai yang namanya apa itu glaukoma. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ferdinand. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Ferdinand bahwa ada penyakit yang tren itu disebut sang pencuri penglihatan, atau memang secara medis dikenal sebagai penyakit glaukoma. Jadi kalau kita bicara tentang glaukoma, glaukoma ini sebenarnya adalah penyakit yang menyerang saraf optik, jadi saraf penglihatan mata. Jadi nanti pada ujungnya itu memang adalah kebutaan yang akan disebabkan yang oleh glaukoma ini. Jadi kalau kita berbicara tentang glaukoma, glaukoma sendiri adalah penyakit mata kedua terbesar secara statistik sesudah katarak. Tapi adiknya katarak ya? Iya, adiknya katarak. Tapi bedanya kalau katarak itu seperti kita ketahui itu bersifat reversible, artinya kalau dioperasi pasien akan mengalami penglihatan lagi, dapat mendapatkan penglihatan. Tapi kalau pada glaukoma itu irreversible. Jadi kalau sudah dapat glaukoma itu susah untuk sembuh kembali seperti sedia kala. Jadi seperti itu. Iya, baik dokter. Nah kata dokter tadi bahwa rusaknya saraf optik. Nah kalau di alat peraga dokter ini saraf optik itu yang mana dokter? Bisa mungkin dokter? Jadi seperti ini. Ini sekali lagi mata dari depan ya, bagian segmen anterior di mana ada kornea, ada iris, pupil, kemudian di belakang ini lensa. Lensa itu yang kalau sudah mengalami degenerasi akan mengalami katarak. Nah ini ada saraf mata di bagian belakang, retina, pembuluh darah mata. Nah, yang disebut saraf optik yang ini. Nah, ini ujungnya adalah papil saraf optik yang ini. Saraf optiknya yang ini muaranya ini ke otak. Jadi kalau memang bicara tentang penglihatan itu bukan hanya sekedar bola mata saja, tetapi sudah merupakan satu kesatuan dengan otak manusia juga, seperti itu. Jadi yang akan rusak, yang akan target utama dari glaukoma itu adalah si saraf ini. Dia yang akan rusak. Jadi dan rusaknya itu seperti yang sudah dikatakan tadi, dia bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kembali normal lagi. Oh ya, seperti itu. Iya, baik dokter. Nah itu pengantar yang sudah dokter Nova sampaikan buat pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kemudian dokter? Mungkin ada orang yang belum terkena glaukoma. Mungkin mereka ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana kemudian gejala-gejala atau tanda-tanda pada pasien glaukoma. Seperti apa dokter? Terima kasih. Jadi kalau mau bicara penyebabnya, kita bagi glaukoma itu adalah primer dan sekunder. Jadi ada glaukoma yang primer, ada glaukoma yang sekunder. Glaukoma primer itu adalah glaukoma yang penyebabnya itu tidak diketahui, tapi secara teori itu sudah diyakini bahwa glaukoma primer itu adalah penyakit keturunan. Jadi secara genetik diturunkan dari orang tua kandung, atau bahkan dari sampai opa oma diturunkan ke bawah ya. Nah, kemudian kalau glaukoma sekunder itu adalah glaukoma yang diketahui dasar penyebabnya. Jadi seperti ada penyakit mata yang lain atau penyakit dari tubuh yang lain. Seperti misalnya katarak yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan glaukoma. Infeksi mata yang tidak bisa ditangani dengan baik itu bisa menyebabkan glaukoma. Atau ada penyakit sistemik tubuh seperti diabetes, hipertensi, itu bisa menyebabkan glaukoma. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah dikatakan sang pencuri penglihatan. Istilah ini jadi muncul karena apa? Pada glaukoma primer itu kebanyakan
tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi dia seperti pencuri yang datang diam-diam, tidak diketahui pemilik rumahnya, terus tiba-tiba hilang. Yeah. Jadi kalau glaukoma, gejala itu tidak ada, pasien rasa bahwa dia baik-baik saja matanya, tiba-tiba sudah terjadi penurunan lapang pandang. Nah, susahnya lapang pandang itu yang pada glaukoma itu terjadi dari pinggir, dari perifer. Jadi pasien bisa saja merasa bahwa oh dia baik-baik saja, penglihatan lurusnya itu bagus. Kalau istilah kita penglihatan lurus yang baik itu 6/6 atau 1/0 ya. Nah itu baik-baik saja 6/6 kalau dites. Tapi pandangan lurus saja. Tapi begitu dia lihat ke kanan, ke kiri, atas, bawah sudah gelap. Nah lapang pandang sudah mulai berkurang karena glaukoma. Itu yang disebut dengan sudut tertutup. Enggak, kalau sudut tertutup itu adalah tipenya. Tipe glaukoma primernya. Kalau glaukoma primer dibagi ada sudut tertutup, ada sudut terbuka. Itu berkenaan dengan anatomi mata kita kalau sudah terjadi glaukoma. Dan itu nanti ada hubungannya dengan penata laksanaannya juga, tata laksana terapinya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang biasa sebut dengan sudut terbuka itu seperti apa, dokter? Nah, jadi kalau sudut terbuka itu secara anatominya pada sudut mata itu kalau kita lihat di jaringan-jaringan yang ada hubungannya dengan aliran cairan bola mata yang disebut aqueous humor itu terlihat terbuka di jaringan trabekulumnya ya. Itu proses terjadinya glaukoma. Nah, kalau sebaiknya kalau tertutup berarti ada hambatan atau ada blok daripada jalannya aliran aqueous humor pada mata. Jadi dia misalnya tertutup karena adanya katarak yang tidak ditangani dengan baik. Jadi si pupil dan iris ini melakukan blokade. Nah, jadi aliran tidak lancar, naiklah tekanan bola mata seperti itu. Nah, yang harus ditekankan juga glaukoma itu kalau dulu-dulu orang bilang, oh tuh tekanan bola mata tinggi Kang, oh itu tuh glaukoma. Tapi itu tidak seperti itu sekarang karena ada juga glaukoma tekanan normal. Ada juga istilah, kalau tuh tekanan bola mata tinggi berarti glaukoma. Tidak seperti itu. Iya dokter, tadi dokter sempat bilang juga ya kalau secara pandangan lurus ya si pasien merasa normal-normal saja pandangannya. Namun ketika dia menjeling ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah itu terasa gelap. Nah dokter, bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan seperti apa dokter? Oke. Jadi itu gejala sebenarnya ya, gejala atau tanda, bisa juga tanda karena bisa diperiksa lapang pandang gelap itu. Tapi yang harus diingat, kenapa kita membaginya antara glaukoma primer dan sekunder, sudut terbuka atau tertutup? Karena pada glaukoma primer yang sudut terbuka itu yang kebanyakan tanpa gejala. Jadi walaupun dia hilang lapang pandang, pasien biasanya kalau dalam aktivitas sehari-hari dia mulai tabrak-tabrak kiri kanan kalau dia jalan, itu salah satu gejala bahwa dia sudah mulai kehilangan lapang pandangnya. Jadi seperti itu. Tapi secara tanda, sign-nya kalau kita lihat matanya itu baik-baik saja karena tenang. Nah itu kenapa dibilang pencuri penglihatan karena tidak ada gejala. Nah beda kalau misalnya dia mengalami glaukoma sudut tertutup yang serangan akut. Nah itu biasanya memang pasien itu nyeri hebat, bahkan sampai ada yang mual muntah, sampai yang ada yang rasa mau pingsan, matanya sudah merah memang merahnya beda ya dengan merah infeksi, merah memang khas glaukoma, kemudian bisa seperti bengkak, itu seperti itu. Jadi ada tanda-tanda khusus untuk pasien yang mengalami serangan akut glaukoma. Nah, jadi susahnya itu glaukoma itu memang tanpa gejala pada keadaan tertentu, pada yang glaukoma primer sudah terbuka di awal-awal. Tapi kalau dia dengan status tertentu, kasus tertentu dia mengalami serangan akut, itu yang harus diwaspadai. Gejalanya sangat khas. Iya, dokter bilang kan ada tanpa gejala. Bagaimana kemudian seorang dokter seperti Dokter Nova ini mendiagnosis seorang pasien dengan tanpa gejala tersebut? Iya, atau OTG orang tanpa gejala ya. Silakan dokter. Iya. Jadi seperti ini, kita punya protokol ya. Jadi untuk
karena glaukoma ini memang berkaitan dengan usia juga. Jadi usia 40 tahun ke atas itu ada gejala atau tidak ada gejala, semua pasien yang datang ke polimata itu kita screening tekanan intraokulernya. Jadi sama seperti pasien umum kalau datang tensi dulu tubuhnya ya, atau kalau sekarang dengan pandemi ini semua diukur suhu tubuh. Nah, kalau untuk screening glaukoma yang awal kita melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler atau tekanan bola mata. Ada protapnya ya dokter? Iya, ada protapnya. Nah, kalau dari situ kita sudah curiga, oh dia tekanan intraokulernya tinggi atau apa, kita lakukan pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan segmen anterior bola mata, yang mana itu, dokter? kemudian yang belakangnya. Karena ada glaukoma yang tekanan normal. Sebenarnya baik-baik saja tanpa gejala, tapi begitu kita lihat papil saraf optiknya di sini ternyata sudah ada tanda glaukoma. Ada yang seperti itu. Jadi kalau pemeriksaan ke dokter mata memang seharusnya tuntas ya. Lihat dari depan sampai belakang. Karena banyak orang yang terdiagnosis glaukoma tanpa gejala, kita baru bisa tegakkan diagnosis setelah melihat papil saraf optik yang di belakang itu. Dan itu sudah jadi pemeriksaan rutin untuk seorang dokter rutin. Mata. Iya, yang dilakukan oleh dokter spesialis mata. Nah, sebelum kita bincang lebih dalam lagi dokter, kita jeda dulu ya. Kita akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Info Sehat.